Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, calon imam dari Keuskupan Sintang pada permenungan hari ini. Pada hari ini kita bersama akan merenungkan Injil Tuhan dari Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik bahwa di masa Prapaskah Suci ini, gereja memperdengarkan kepada kita Injil pada hari ini. Secara umum, kita mendengar tentang perjalanan Yesus yang berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Orang-orang di sana rupanya tidak sama seperti para ahli Taurat dan kaum Farisi. Mereka menyambut Yesus, ya dapat dikatakan sambutan yang cukup hangat. Sambutan ini nampaknya termotivasi atau berdasar pada apa yang telah dikerjakan oleh Yesus, karena mereka telah melihat karya Yesus dengan mengubah air menjadi anggur ketika perkawinan di Kana, seperti dikisahkan dalam Yohanes bab 2. Kisah lain yang diperdengarkan oleh Injil hari ini adalah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada anak dari salah seorang pegawai di istana di Kapernaum, yang dikatakan oleh penginjil pada hari ini dalam keadaan yang hampir mati. Sudah sakit. Kita menyimak bahwa Yesus ketika mendengar kabar tentang anaknya yang sakit itu, ketika ia mengadu kepada Yesus hanya bersabda saja, "Pergilah, anakmu hidup." Dan kita juga mendengar kesaksian dari Injil bahwa Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana tadi itu hanya dengan bersabda. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, saya pribadi ketika membaca dan merefleksikan Injil pada hari ini, saya menemukan dalam refleksi saya bahwa sesungguhnya pikiran
perkataan dan tindakan Allah itu sebetulnya identik atau ya sama. Ketika Allah bersabda, pada saat itu pula lah ia bertindak. Sabda Allah adalah tindakan Allah. Hal ini nyata bahwa ketika Yesus bersabda anak itu hidup, anak itu seketika langsung sembuh. Hal itu terjadi tadi ya, ketika kita mendengar Yesus berkata anakmu hidup, pergilah. Dan juga berdasarkan dari kesaksian pelayan dari pegawai istana tadi, bahwa anaknya itu sembuh pada pukul 1 kira-kira, tepat ketika Yesus bersabda anakmu hidup kepada pegawai istana itu. Kemudian hal kedua yang bisa kita renungkan adalah iman dari si pegawai istana tadi itu. Dengan penuh iman ia datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan bagi anaknya yang sedang sakit. Dengan penuh iman ia menyerahkan kesembuhan anaknya kepada Yesus. Ini menjadi suatu refleksi juga bagi kita. Sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman? Atau justru kita hanya datang kepada Tuhan karena sekedar kewajiban saja mengikuti perintah gereja kepada kita? Juga menjadi refleksi bagi kita, apakah kita sudah sungguh beriman dengan total kepada Allah? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dari Injil pada hari ini kita belajar bahwa iman itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Iman rupanya bukan saja menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga orang yang ada di sekitar kita karena iman kita atau karena keberimanan kita kepada Tuhan. Seperti yang dicontohkan pada Injil hari ini yang telah kita dengar bersama. Maka sebagai sebuah ajakan bagi kita, marilah kita merawat iman kita, menumbuhkan iman kita dengan baik. Mari kita menyediakan diri kita, menjadikan diri kita, membentuk diri kita menjadi lahan yang baik bagi pertumbuhan iman yang kita terima lewat pengajaran-pengajaran lewat sabda Allah. Mari beriman dan mohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan untuk menambahkan iman kita selalu. Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.